warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpa Nadianti Nurul Syahira. Saya di sini akan menjelaskan tentang profesi dan kewirausahaan di bidang teknik jaringan dan telekomunikasi. Pengertiannya, wirausaha berarti seseorang yang melakukan aktivitas dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Kewirausahaan yaitu suatu usaha yang bertujuan untuk menentukan, mengembangkan, dan menggabungkan inovasi, kesempatan, serta cara yang lebih baik lagi agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Ciri-ciri kewirausahaan: yang pertama, memiliki keberanian dalam mengambil keputusan dan risiko. Yang kedua, memiliki daya kreasi dan inovasi yang baik. Yang ketiga, dapat berpikir panjang untuk masa depan. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kelima, memiliki semangat dan kemauan yang keras dalam melakukan tugasnya. Yang keenam, menganalisis dengan tepat. Yang ketujuh, memiliki sifat hemat dan tidak boros. Yang kedelapan, menjadi pemimpin yang baik. Yang kesembilan, memiliki sifat optimis. Yang kesepuluh, harus percaya diri. Yang kesebelas, disiplin. Yang kedua-belas, menjadi proaktif. Yang ketiga-belas, tetap berpikiran terbuka. Yang keempat-belas, menjadi kompetitif. Dan yang terakhir adalah menjadi baik. Konsep kewirausahaan: yang pertama, kelincahan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, dan kekuatan. Tujuan kewirausahaan yaitu: yang pertama, mendukung munculnya usaha-usaha kecil. Yang kedua, mendukung kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan semangat inovasi. Jenis wirausaha: yang pertama, startup bisnis, merupakan perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Yang kedua, usaha retail, merupakan bisnis atau usaha yang melibatkan penjualan barang atau jasa pada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Yang ketiga, industri kreatif, merupakan kumpulan aktivitas yang terkait dengan penciptaan, kreativitas, dan ide dari seorang untuk atau kelompok yang dapat menghasilkan sebuah karya dari individu maupun kelompok. Contohnya, fashion designer, penulis, pelukis, desainer, copywriter, ghostwriter, dan penulis artikel. Teknopreneur pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Teknopreneur merupakan seseorang yang memanfaatkan perkembangan teknologi mutakhir untuk dioptimalkan sebagai basis dalam pengembangan usaha. Memerlukan beberapa kompetensi meliputi knowledge, skill, dan attitude. Manfaat teknopreneurship: yang pertama, memperoleh pencerahan mengenai alternatif profesi sebagai wirausaha. Yang kedua, memiliki skill base dalam bidang teknologi informasi. Yang ketiga, mendapatkan pengetahuan dasar dalam mengelola suatu bisnis. Yang keempat, memperoleh akses untuk membangun networking dunia bisnis. Peran teknopreneurship: yang pertama, ikut serta dalam menggerakkan ekonomi Indonesia. Yang kedua, memiliki wawasan global. Yang ketiga, tidak terpaku pada lapangan kerja yang ada. Yang keempat, mengembangkan penerapan teknologi dalam bidang ekonomi. Yang kelima, mengembangkan sayap bisnis berskala besar. Job profile pada teknologi jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang pertama, database administrator, merupakan seseorang yang memegang kendali terhadap basis data perusahaan yang hanya dapat diakses oleh pihak yang memegang otoritas. Yang kedua, game developer, merupakan pekerjaan menciptakan video game yang terdiri atas membuat rancangan dasar, mendesain level, dan mengaplikasikan sistem tertentu ke dalam video game yang akan dibuat. Dibagi ke beberapa bidang, yaitu team leader, game designer, producer, programmer, artis, komposer atau musik editor, script dan text editor, dan sinematik. Software yang harus dikuasai oleh game developer yaitu AGS atau Adventure Game Studio. Yang kedua, Unreal Engine 4, Construx 2, Game Maker, Godot Game Engine, RPG Maker MP, GG Maker, Click Team, Tyranno Builder, dan Game Salad. Programmer merupakan jenis profesi yang bertujuan membuat sistem menggunakan bahasa pemrograman. Tugas seorang programmer yaitu: yang pertama,
menganalisis kebutuhan. Yang kedua, merancang dan membuat model sistem. Yang ketiga, menulis kode program. Yang keempat, melakukan debugging program. Yang kelima, menguji dan melakukan testing program. Lalu, kemampuan yang harus dimiliki oleh programmer yaitu mendalami algoritma pemrograman, menguasai bahasa pemrograman, memiliki keterampilan membaca kode, memahami sistem operasi dan perangkat lunak, memahami konsep dan memahami kebutuhan program. Lalu, memahami rancangan desain program, memahami database, lalu menguasai core kode manajemen, dan memiliki soft skill yang memadai. Lalu ada network administrator, bertugas untuk mengelola jaringan perusahaan. Tanggung jawab seorang network administrator yaitu memahami dan merancang keamanan jaringan, mengonfigurasi jaringan dan sistem komputer, mengidentifikasi masalah jaringan, memecahkan masalah komputer, komunikasi dengan pelanggan, mengembangkan sistem baru, melakukan pemantauan jaringan dan sistem komputer, memberikan perkiraan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jaringan, lalu yang terakhir, mempertahankan dukungan jaringan. Lalu ada developer software yang bertugas untuk merancang software aplikasi komputer. Ada analisis sistem komputer yang bertugas menganalisis software, hardware, maupun sistem informasi agar sesuai dengan kebutuhan bisnis. Lalu ada data scientist yang bertugas mengumpulkan dan menganalisis data. Lalu ada analisis keamanan informasi yang bertugas untuk memastikan kerahasiaan. Lalu ada web developer, bertugas dalam membuat dan mengelola suatu situs. Lalu ada arsitek jaringan komputer atau network engineer yang bertugas mengatur lalu lintas jaringan. Lalu ada inteligensi sistem, seseorang yang memiliki kemampuan mengembangkan sebuah sistem yang dapat melakukan pembelajaran dan penalaran sesuai dengan pengetahuan. Sertifikasi profesi pada teknologi jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang pertama, ada tingkat sertifikasi 22 skema LSP telekomunikasi segmen network operation seluler dari 22 item meliputi fiber telekomunikasi dan VSAT. Yang kedua, tingkat sertifikasi 9 skema LSP telekomunikasi Indonesia memiliki kompetensi pada segmen network optimization radio fed pada seluler. Dan yang ketiga, tingkat sertifikasi 20 skema LSP komputer. Pengembangan jaringan RT/RW-NET. Yang pertama, router mikrotik berfungsi sebagai router untuk menghubungkan IP internal jaringan dengan IP publik atau internet. Yang kedua, access point wireless berfungsi untuk menghubungkan ke pelanggan melalui gelombang radio. Yang ketiga, media converter. Media converter digunakan untuk mengubah dari kabel UTV ke kabel optik di lokasi mikrotik dan mengubah dari kabel optik menjadi kabel UTV sebelum dimasukkan ke access point. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.